Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu akan mempersilahkan kepada ketua kelas agar memimpin doa pada pagi hari ini. Silahkan ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa 'ilman wa sakharna wa 'adawdal jibala yusabbihna wat tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Baik, Ibu akan mengabsen pada pagi hari ini. Budi hadir. Aisyah hadir. Fatimah hadir. Bagus hadir. Istiqomah. Mana istiqomah? Kok Ibu lihat bangkunya itu kosong istiqomah? Sakit 2 hari. Baiklah. Semoga penyakitnya istiqomah bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa berkumpul dengan kita semua lagi di kelas ya. Dan semoga Ibu dan seluruh anak murid pada pagi hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tepuk semangat. 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 Baik. Ada sebuah pantun begini bunyinya. Ada acara yang sangat menarik. Banyak orang yang datang ke sana. Wahai manusia, janganlah berbuat syirik karena bisa tak masuk surga. Baik, pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai tentang syirik. Tujuan dari pembelajaran ini agar kita bisa mengetahui apa yang dimaksud dengan syirik, apa macam-macam syirik, lalu bagaimana cara kita bisa menghindari perbuatan syirik, lalu seberapa bahaya perbuatan syirik tersebut, lalu bagaimana pandangan Quran dan hadis mengenai perbuatan syirik tersebut. Di zamannya Rasulullah, bangsa Arab masih menyembah kepada berhala. Ada yang menyembah kepada pohon, ada yang menyembah kepada matahari, ada yang menyembah kepada batu. Karena mereka berpikir bahwa semua yang mereka sembah itu, semisalkan tadi berhala, memberikan mereka pencerahan dalam hidup dan lain-lain. Padahal yang wajib kita imani adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segala sesuatu baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit, seluruh alam semesta Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Nah, anak-anak, ada yang tahu apa itu syirik? Ada yang tahu? Baik, syirik itu berasal dari kata bahasa Arab, yakni asyirku, yang artinya kemusyrikan. Al-musyariku artinya sekutu. Yakni maka dari itu syirik adalah perbuatan yang menduakan Allah, yang menyamakan kekuatan suatu makhluk sama dengan kekuatan Allah, tidak percaya bahwa Allah itu esa, Allah bisa memberikan segala sesuatu kepada makhluknya apabila Allah menghendaki. Allah telah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 48 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Shadaqallahul azim. Arti dari ayat tersebut, innallaha la yaghfiru, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni ayyusyraka, barang siapa yang bersekutu, wa yaghfiru ma duna dzalik, dan memaafkan segala perbuatan dosa kecuali perbuatan dosa syirik tersebut, liman yasha, bagi siapa saja yang ia kehendaki. Wa may yusyrik billah, dan barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad iftara itsman 'azima, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa yang amat besar. Dari ayat di atas tersebut bahwa perbuatan syirik itu adalah perbuatan yang tidak akan diampuni oleh Allah, dan perbuatan syirik tersebut adalah dosa yang amat sangat besar. Baik, penjelasan kita yang selanjutnya adalah mengenai macam-macam syirik. Syirik terbagi menjadi 2, yakni syirik akbar dan syirik asghar.
Syirik akbar contohnya menganggap bahwa adanya Tuhan selain Allah, menganggap bahwa Allah itu mempunyai anak, Allah mempunyai bapak, Allah mempunyai ibu. Ia tidak mempercayai bahwa Allah itu esa, dan menganggap bahwa adanya sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dari syirik asghar adalah apabila kita hendak melakukan sesuatu perbuatan baik, kita ingin dilihat oleh orang lain. Contohnya, si Udang misalnya. Si Udang ingin bersedekah 100.000 di depan si Ucup. Kenapa? Karena dia ingin si Ucup menganggap dia adalah orang yang sangat dermawan, orang yang sangat baik karena menyedekahkan hartanya kepada orang lain. Akan tetapi itu adalah perbuatan yang amat sangat tidak baik, karena perbuatan yang kebaikan kita ingin dilihat oleh orang lain itu disebutnya ria, dan ria tersebut termasuk kepada golongan dari syirik asghar. Antara syirik akbar dan syirik asghar, keduanya adalah dosa yang besar. Pembahasan yang selanjutnya adalah tentang bahaya perbuatan syirik. Lantas, Ibu, bagaimana bahayanya perbuatan syirik? Nah, yang pertama, menghancurkan seluruh amal. Jadi, seluruh amal yang kita perbuat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah sulit menerima kebenaran. Itu disebut orang yang musyrik. Nah, orang yang musyrik tersebut apabila diberi kebenarannya, ia tidak akan mendengarkan. Karena sesungguhnya kebenarannya itu adalah segala tempat kita mengadu, segala tempat kita meminta pertolongan, permohonan, ingin terkabulnya keinginan, itu kita hanya harus meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kepada yang lain, kan? Dosa yang besar. Sulit hanya memperoleh kesenangan semata. Jadi orang yang melakukan perbuatan syirik tersebut hanya senang semata, hanya senang di dunia, tapi di akhiratnya akan mendapat siksa neraka. Jika seseorang meninggal dalam keadaan syirik, maka dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan dan harta yang dinafkahkan kepada orang lain itu akan sia-sia. Lalu bahaya perbuatan syirik yang terakhir adalah masuknya dirinya ke dalam neraka. Seperti yang Allah firmankan dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 6. Coba Ibu mau dengar, siapa yang mau baca ayat ini? Baik, bagus, baca. Shadaqallahul azim. Arti dari ayat Al-Bayyinah ayat 6 ini adalah innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitab, dari ahli kitab, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, fi nari jahannam, itu ada di dalam neraka jahannam. Ulaika hum syarrul bariyah, maka merekalah itu adalah orang-orang yang sangat merugi. Baik, sebelum kita ke pembahasan selanjutnya, ada yang mau bertanya? Ayo, yang mau bertanya angkat tangan. Ayo, yang belum paham angkat tangannya. Tanyakan apa yang belum paham. Silahkan. Ucup mau tanya apa? Oh, pertanyaannya, kalau misalnya orang itu rajin sholat tapi tetap ke dukun. Oke. Di pembahasan sebelumnya yang tadi telah kita pelajari, segala amal perbuatan yang kita lakukan itu akan sia-sia apabila kita melakukan perbuatan syirik. Jadi, semisalnya ada orang yang rajin sholat tapi tetap pergi ke dukun, percaya sama jimat, ya, percaya pada rasi bintang, zodiak, maka amal yang dikerjakan itu akan sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham, Budi? Bagus, paham? Fatimah paham? Jangan bercanda, Fatimah. Oke, lanjut kita ke pembahasan selanjutnya. Nabi pernah bersabda, An Abdurrahman bin Abu Bakar an Abihi radhiyallahu anhu qala
qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala annaba'ukum bi akbari salasah, qalu bala ya Rasulullah, qala isyrak billah wa uququl walidain wa jalasa wa kana mutkinan, qala ala qulu zuri, qala fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakar. Rawahu Bukhari wa Muslim. Di dalam hadis tersebut dari Abdurrahman bin Abu Bakar dari ayahnya radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ala annaba'ukum, perhatikanlah wahai para sahabat. Jadi di sini Nabi sedang berbincang dengan para sahabat. Lalu Nabi berkata, perhatikanlah wahai para sahabat, maukah aku tunjukkan dosa apa yang paling besar? Nabi mengatakan itu sebanyak 3 kali. Perhatikanlah wahai sahabat, maukah aku perlihatkan, maukah aku tunjukkan dosa yang paling besar? Lalu sahabat Nabi menjawab, apa itu Rasulullah? Nabi pun mengatakan bahwa dosa yang paling besar adalah syirik kepada Allah, tidak berbakti kepada kedua orang tua. Lalu Nabi bersandar, lalu Nabi duduk. Nabi berkata, perkataan orang-orang yang dusta. Nabi mengatakan itu berulang kali sampai para sahabat mengatakan seandainya beliau berhenti. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dan tersebut bahwa Nabi mengatakan ada 3 dosa yang paling besar. Yang pertama, syirik kepada Allah, artinya menyekutukan Allah, menduakan Allah, tidak percaya kepada Allah. Yang kedua adalah tidak berbakti kepada orang tua. Yang ketiga adalah perkataan yang dusta. Lalu bagaimana caranya agar kita terhindar dari perbuatan syirik tersebut? Ada yang mau jawab? Tidak ada? Yang duduk paling belakang, ada yang mau jawab? Bagaimana agar kita terhindar dari sifat syirik? Apa yang harus kita lakukan? Ada yang mau membantu ibu dalam menjawab? Tidak ada? Baik. Ada beberapa cara yang harus kita lakukan agar diri kita terhindar dari perbuatan syirik. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meyakini bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Yang kedua, meningkatkan keimanan dengan cara apa? Salah satunya adalah sholat. Karena dengan sholat itu bisa mencegah kita dari perbuatan yang keji. Ketiga, meminta hanya kepada Allah. Segala sesuatu yang kita inginkan, yang kita harapkan agar penyakit kita diangkat oleh Allah, maka kita tetap memintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kepada makhluk yang lainnya. Tidak datang ke dukun, tidak percaya pada amalan-amalan yang tidak seharusnya, percaya kepada jimat yang bisa menjaga kita, percaya bahwa zodiak itu adalah benar, padahal semua itu adalah salah satu dari contoh perbuatan syirik yang harus kita hindari, yang harus kita percaya dan kita yakini dalam hati kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah penentu dari segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Allah yang berkehendak, Allah yang hanya bisa memberikan apa yang kita minta kepadanya. Itu. Yang selanjutnya adalah perbanyaklah zikir. Perbanyaklah kita dalam mengingat Allah. Karena dengan kita mengingat Allah, meyakini bahwa Allah itu Esa, Allah yang punya segalanya, maka insya Allah kita juga akan terhindar dari perbuatan yang meragukan Allah tersebut, yakni syirik, meragukan kekuasaan Allah. Kita tidak yakin dengan qadarullah, padahal ketentuan Allah lah yang akan menentukan bagaimana dan apa yang akan kita dapatkan seterusnya begitu. Terakhir adalah ikhlas. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan bertanya kepada anak-anak sekalian. Ibu akan mengambil satu contoh. Ada satu pasien yang menderita tumor di dalam tubuhnya. Lalu dokter menyatakan bahwa si pasien tersebut harus melakukan operasi pengangkatan tumor tersebut. Ketika operasinya berjalan dengan lancar, kedua orang tua pasien ini sangat berterima kasih kepada si dokter karena telah menyelamatkan anaknya dan berterima kasih atas kelancaran operasinya. Tapi
orang tua tersebut lupa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbuatan tersebut termasuk kepada syirik apa? Ada yang tahu? Ada yang mau jawab? Angkat tangannya. Bagus. Syirik akbar. Kenapa? Ada yang mau jawab? Karena dokter nyembuhin, Bu. Kurang tepat. Yang lain? Karena operasinya lancar, Bu. Yang lain? Tidak ada lagi? Baik. Contohnya termasuk kepada syirik akbar karena ia mengagung-agungkan, sangat berterima kasih kepada sang dokter karena telah berhasil melakukan operasi tersebut sehingga anaknya bisa sembuh kembali. Padahal yang seharusnya kita berterima kasih itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesembuhan, kelancaran terhadap operasi pasien tersebut. Pelantara dari kesembuhan si pasien, tapi yang memberikan kesembuhan kepada pasien tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan yang kedua, apabila ada kerabat kita, ada orang tua kita yang masih percaya kepada jimat, kepada zodiak, kepada dukun, lalu bagaimana sikap kita dalam permasalahan tersebut? Ada yang mau jawab? Diingetin, oke, bagus. Apalagi? Dikasih tahu, apalagi? Apabila melihat kerabat kita atau saudara kita atau bahkan orang tua kita, yang pertama yang harus kita lakukan adalah bertutur kata yang baik. Jelaskan kepada mereka dengan perkataan yang baik, yang tidak menyakiti hatinya, tidak berkata dengan nada tinggi, tapi berkatalah dengan lemah lembut, ya, agar mereka bisa memahami, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya adalah syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah dengan makhluk yang lainnya. Lantas syirik itu terbagi menjadi dua, syirik kafir dan syirik shogir. Tentang bahayanya, ia tidak bisa menerima kebenaran. Amalan yang ia perbuat sia-sia. Apabila ia meninggal dalam keadaan syirik, maka tidak akan diampuni dosanya. Langkah apa yang harus kita lakukan agar menghindari sifat syirik tersebut? Tadi, sholat, yakin kepada Allah, mempercayai bahwa Rasulullah adalah utusannya, lalu meyakini bahwa segala sesuatu tidak ada yang lebih berkuasa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbanyak zikir, mengingat Allah, mendekatkan diri kepada Allah, ikhlas mengerjakan segala sesuatu. Dan yang terakhir adalah introspeksi diri, karena dengan introspeksi diri kita bisa mengevaluasi diri kita agar menjadi lebih baik lagi ke depannya. Mungkin pembelajaran kita cukup sampai di sini. Aku akan memberikan PR berupa buatlah resume tentang pembelajaran kita hari ini, tulis di dalam kertas folio, minggu depan dikumpulkan kepada ibu. Satu pantun yang ingin ibu sampaikan: hujan deras di siang hari dengan angin yang kencang sekali. Ramadan akan tiba sebentar lagi, semoga kita bertemu lagi. Maaf lahir batin apabila perbuatan, perkataan, perilaku ibu dan lain-lain mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Mungkin cukup sekian dari saya, dari ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.